Ya, kita masuk ke keju. Ada yang mau bantu baca? Aku mau baca ya. Kiang mau baca nggak, Kiang? Boleh kah? Nah, oke, Yes, ya, Gang. kamu baca ya, Kiang? Saya mulai ya. Ya, Who moved my cheese? Pada zaman dahulu, hidup 4 tokoh yang berlarian di dalam labirin mencari cheese untuk meningkatkan gizi mereka sekaligus membuat mereka gembira. 2 di antaranya adalah tikus bernama Snip dan Scurry, dan 2 lainnya adalah kurcaci sebesar tikus yang berpenampilan dan bertingkah laku sama halnya seperti manusia biasa. Nama mereka adalah Ham dan How. Oleh karena ukurannya mudah sekali untuk tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan, namun tidak dilihat dari dekat, kita akan menemukan hal yang luar biasa. Setiap hari, para tikus dan kurcaci yang menghabiskan waktu untuk mencari cheese kesukaan mereka di lahan labirin. Para tikus, Nip dan Scurry, memiliki pikiran sederhana dan naruri yang kuat untuk mencari cheese keras berlubang-lubang seperti yang disukai tikus-tikus pada umumnya. Berbeda dengan para tikus, kedua kurcaci ini, Ham dan How, menggunakan otak mereka yang rumit yang dipenuhi dengan berbagai keyakinan dan emosi untuk sampai mana ya? Untuk mencari beragam jenis cheese yang lain, yaitu cheese dengan C besar yang diyakini dengan membawa kebahagiaan dan kesuksesan bagi mereka. Meskipun tikus dan kurcaci berbeda, namun mereka mengenakan pakaian jogging dan sepatu lari, meninggalkan rumah mungil mereka dan meleset dalam labirin untuk mencari cheese favorit mereka. Labirin itu merupakan lorong panjang berkelok-kelok dengan ruangan-ruangan yang berisi cheese yang lezat. Namun demikian, ada beberapa sudut gelap dan jalan yang menyesatkan sehingga mudah bagi siapa saja tersesat di dalamnya. Sementara itu, bagi mereka yang sudah menemukan jalan labirin itu menyimpan rahasia agar mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Para tikus Nip dan Cory, mereka menggunakan metode trial dan error untuk menemukan cheese. Mereka berlari ke sebuah lorong. Jika ternyata kosong, mereka berbalik mencari lorong lain. Mereka mengingat mana saja lorong yang tidak menyimpan cheese sehingga pindah ke daerah lain. Dengan penciumannya yang tajam, Snip mengendus untuk melacak keberadaan cheese dan Cory. Akan berlari ke depan. Sudah pasti mereka pernah juga tersesat dan sering menabrak tembok. Akan tetapi mereka segera menemukan jalan yang benar. Seperti hanya tikus, kedua kurcaci itu, Ham dan How, juga memakai kemampuan berpikir dan belajar dari pengalaman mereka. Akan tetapi mereka bergantung pada otak mereka yang kompleks untuk mengembangkan metode menemukan cheese. Kadang mereka berhasil, namun pada lain kepercayaan dan emosi manusia, mereka juga kuat mengambil alih dan mengaburkan cara mereka melihat permasalahan ini yang membuat hidup di labirin menjadi lebih rumit dan semakin menantang. Meskipun begitu, mereka semua, Snip dan Scurry, Ham dan How, menemukan caranya sendiri dalam mencari apa yang mereka inginkan. Pada suatu hari, mereka masing-masing menemukan cheese kesukaan mereka di ujung lorong cheese stasiun C. Setelah itu, setiap pagi dan para tikus dan kurcaci mengenakan pakaian lari mereka dan menuju stasiun cheese stasiun C. Sehingga akhirnya hal itu menjadi kegiatan rutin mereka. Snip dan Scurry tetap bangun pagi seperti biasanya dan langsung berlari ke dalam labirin mengikuti rute yang sama. Saat tiba di tujuan mereka menanggalkan sepatu, mengikatkan kedua talinya dan mengulungkan di leher sehingga mudah saat mereka perlu memakainya nanti. Setelah itu mereka menikmati cheese mereka. Pada awalnya, Ham How juga berlari menemukan cheese stasiun C setiap pagi untuk menikmati potongan cheese baru yang telah menanti mereka.
Namun selang beberapa waktu para kurcaci ini mengubah rutinitas mereka. Kini mereka bangun sedikit lebih siang, berpakaian sedikit lebih ramah, dan mereka pun hanya berjalan ke cheese stasiun C. Lagi pula mereka sudah tahu di mana letak cheese-nya sekarang dan bagaimana cara untuk sampai ke sana. Mereka tidak peduli dari mana asalnya cheese itu atau siapa yang menaruhnya di sana. Mereka hanya berasumsi pasti cheese itu memang ada di sana. Setiap pagi begitu Hem dan Hao sampai di cheese station C, mereka segera masuk dan bersikap seperti di rumah sendiri. Mereka menggantungkan pakaian jogging, melepaskan sepatu lari, dan memakai sandal. Mereka menjadi begitu tentram karena telah menemukan cheese. Keren, kata Hem, kita punya cukup cheese untuk seumur hidup. Para kurcaci ini merasakan kegembiraan dan kesuksesan. Mereka berpikir posisi kini sudah aman. Segera saja Hem dan Hao menganggap cheese yang mereka temukan adalah milik mereka. Tempat itu seperti toko cheese yang luas dan mereka segera pindah rumah di dekat sana dan membangun kehidupan sosial di sekitarnya. Agar lebih kerasan di sana, Hem Hao menghias dinding-dinding tempat itu dengan berbagai pepatah dan menggambar cheese di sekelilingnya dan membuat mereka tersenyum. Salah satu pepatah itu tertulis, memiliki cheese membuatmu bahagia. Kadangkala Hem dan Hao mengajak teman-teman mereka untuk melihat tumpukan cheese di cheese station C dan menunjuk dengan bangga. Cheese yang keren kan? Kadang mereka berbagi cheese itu ke teman-teman mereka. Kadang juga tidak. Kami pantas mendapatkan cheese ini, kata Hem. Kami harus kerja keras dan butuh waktu lama untuk dapat menemukannya. Ia pun mengambil sepotong cheese yang segar dan memakannya. Lalu Hem tidur seperti kebiasaannya. Setiap malam para kurcaci ini berjalan perlahan-lahan ke rumah mereka sambil membawa setumpuk penuh cheese dan paginya dengan percaya diri mereka kembali mengambil lebih banyak lagi. Ini berlangsung selama beberapa waktu. Di dalam waktu singkat, apa yang diyakini Hem dan Hao berubah menjadi rasa sombong atas keberhasilan yang mereka capai. Mereka pun terjebak di zona nyaman sehingga tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Waktu pun berlalu, Steve dan Scurry tetap melakukan kebiasaan rutin mereka. Mereka tiap pagi sekali mengendus-gendus melacak daerah di sekitar Cheese C. Mereka memeriksa apakah ada perubahan yang terjadi dibandingkan hari kemarin. Setelah itu mereka baru duduk dan memakan cheese. Suatu pagi mereka tiba di Cheese Station C dan menemukan bahwa tidak ada sepotong cheese lagi di sana. Mereka sama sekali tidak heran karena selama ini mereka sudah memperhatikan bahwa simpanan cheese itu makin lama makin berkurang. Mereka sudah siap dengan keadaan ini dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka saling bertatapan lalu segera melepaskan sepatu lari yang digantungkan di leher dan mengenakan dan mengikat talinya. Para tikus melakukan analisis berlebihan. Bagi mereka, baik masalah solusinya sederhana saja, situasi di Cheese Station C sudah berubah. Snip dan Scurry pun memutuskan untuk berubah. Mereka berdua mencari lagi di dalam labirin. Snip mengangkat hidungnya, mengendus-gendus lalu menganggukkan kepala ke arah Scurry. Dengan cepat Scurry berlari cepat ke dalam labirin, sementara Snip berusaha cepat mengikuti dari belakang. Mereka segera bergegas menemukan cheese baru. Siang itu pada hari yang sama, Hem dan Hao pun tiba di Cheese Station C. Setiap hari mereka tidak memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi di sana sehingga mereka yakin persediaan cheese masih ada. Mereka tidak siap menghadapi kenyataan yang ada. Apa? Cheese-nya habis? Teriak Hem. Ia terus berteriak-teriak. Tidak ada cheese? Cheese-nya habis? Ia terus berteriak seolah hati akan ada yang mengembalikannya. Siapa yang memindahkan cheese-nya? Who moved my cheese? Teriaknya sambil berkacak pinggang. Wajah pun merah padam. Ia meraung-raung keras. Tidak adil. Hao hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Ia juga yakin akan mendapati cheese di Cheese Station C. Lama sekali ia berdiri terpaku karena masih terguncang. Ia benar-benar tidak siap menghadapinya. Hem meneriakkan sesuatu, namun Hao tidak mendengarkannya. Rasanya ia tidak ingin menghadapi apa yang terjadi. Ia berusaha mengingkarinya. Tindakan para kurcaci ini sungguh tidak menarik dan tidak produktif. Namun memang dapat dipahami. Menemukan cheese bukanlah hal yang mudah bagi para kurcaci, sangat besar artinya dibanding dengan apa yang cukup dan mereka makan setiap hari.
Dengan menemukan cheese, mereka memiliki pemikiran bahwa mereka layak untuk hidup bahagia. Para kurcaci memiliki pemikiran sendiri mengenai arti cheese bagi mereka, tergantung pada rasanya. Bagi sebagian dari mereka, menemukan cheese berarti mendapatkan hal-hal yang bersifat material, dan bagi yang bisa berarti hidup sehat dan mendapatkan pemenuhan spiritual. Bagi Howe, menemukan cheese berarti mendapatkan rasa aman, memiliki keluarga yang saling mencintai, menempati rumah yang nyaman di Cedar Land. Bagi Ham, cheese ini tidak akan menjadi cheese besar yang memiliki pengaruh terhadap sesamanya. Baginya, cheese itu juga berarti memiliki rumah besar di kawasan Ellickamber Hill. Oleh karena cheese itu begitu penting bagi mereka, kedua kurcaci itu membutuhkan waktu lama untuk memutuskan apa yang harus mereka perbuat. Apa yang dapat mereka lakukan hanyalah terus mencari di sekitar cheese station C dan memastikan kalau cheese itu memang sudah hilang. Sementara Snip dan Curry harus terus bergerak cepat. Ham dan Howe terus mengomel dan termanggu. Mereka mengutuk dan memprotes ketidakadilan ini. Howe merasa tertekan. Apa yang akan terjadi esok jika tidak ada cheese di tempat ini? Ia harus membuat rencana ke depan berdasarkan kejadian ini. Para kurcaci masih belum bisa mengerti mengapa ini bisa terjadi. Tidak ada satupun yang memperingatkan mereka. Ini tidak benar, tidak seharusnya ini terjadi. Malam itu, Ham Howe pulang ke rumah dengan perut lapar dan perasaan gundah. Namun sebelum mereka pergi, Howe menuliskan sesuatu di dinding. Semakin penting arti cheese bagi mereka, semakin Anda ingin mempertahankannya. Keesokan harinya, Ham Howe meninggalkan rumah mereka dan kembali ke cheese station C dengan harapan bisa mendapatkan cheese mereka lagi. Keadaannya tidak berubah, cheese itu tidak ada di sana lagi. Para kurcaci tidak tahu harus bagaimana. Ham Howe berdiri terpaku seperti patung. Howe memejamkan matanya rapat-rapat dan menutup kedua telinganya. Ia ingin menyingkirkan semuanya. Ia tidak mau tahu kalau persediaan cheese itu semakin lama semakin menipis. Ia yakin kalau cheese-nya memang ada yang tiba-tiba mengambil semuanya sekaligus. Berkali-kali Ham berusaha menganalisis situasi tersebut hingga akhirnya otaknya yang rumit dan sistem keyakinannya mengambil alih. Mengapa mereka melakukannya kepadaku, ratapnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ham membuka matanya. Ia melihat ke sekeliling ruangan dan berkata, ngomong-ngomong, kemana Snip dan Scurry ya? Apa mereka tahu sesuatu yang tidak kita ketahui? Tahu apa mereka, Ham sinis? Mereka hanya tikus biasa. Mereka cuma merespon apa yang terjadi. Kita ini kurcaci. Kita lebih pintar dari tikus. Kita harus mampu menemukan jawabannya. Lanjutnya. Aku tahu kita memang pintar, kata Howe. Namun saat ini kita tidak bertindak yang lebih pintar. Situasi di sini sudah berubah, Ham. Mungkin kita juga perlu berubah untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kenapa kita harus berubah? Tanya Ham. Kita kurcaci, kita ini berbeda. Tidak selayaknya hal ini menimpa kita. Atau jika terjadi pun seharusnya kita tetap mendapat keuntungan. Kenapa kita harus dapat untung? Tanya Howe. Karena kita berhak, kata Ham. Jawab Ham mantap. Berhak atas apa? Howe semakin ingin tahu. Berhak atas cheese kita. Loh, kenapa? Tanya Howe lagi. Karena bukan kita penyebab masalah ini, kata Ham. Orang lain yang melakukannya dan kita harus mencari tahu. Howe menyarankan mungkin ada baiknya kita berhenti menganalisis situasi dan pergi mencari cheese baru. Oh tidak, tunggasnya. Aku akan mencari akar permasalahannya. Pada saat Ham dan Howe masih menimbang-nimbang apa yang mereka lakukan, Snip dan Curry sudah menemukan jalan mereka. Mereka masuk lebih jauh dalam labirin. Mereka keluar masuk lorong dan koridor di sana, mencari cheese di setiap cheese station dan mereka jumpai. Mereka tidak memikirkan hal lain selain mencari cheese baru. Selama beberapa waktu mereka tidak langsung menemukan cheese sehingga akhirnya mereka tiba di bagian labirin yang belum pernah mereka datangi. Cheese Station N. Mereka memikirkan kegirangan. Mereka menemukan apa yang selama ini mereka cari. Persediaan cheese baru yang amat banyak. Mereka hampir tidak percaya apa yang mereka lihat itu adalah toko cheese terbesar yang pernah mereka lihat. Sementara itu, Ham Howe masih kembali ke cheese station C untuk mengevaluasi keadaan yang terjadi. Mereka mulai menderita karena kelangkaan cheese. Mereka menjadi
frustasi dan mudah marah, kemudian saling menyalahkan atas situasi yang mereka alami. How terus-terus mengingatkan teman tikus mereka, Snip dan Scurry. Ia bertanya-tanya apakah mereka sudah menemukan Cheese atau belum. Ia percaya mereka juga pasti kesulitan berlarian ke sana kemari di dalam labirin yang tidak menjanjikan kepastian apapun. Namun ia juga tahu kalau hal itu hanya sementara saja. Terkadang How membayangkan Snip dan Scurry untuk menemukan Cheese baru dan sedang menikmatinya. Ia membayangkan mungkin sebaiknya ia juga memulai petualangan berlarian di labirin, menemukan Cheese baru yang segar. Ia bahkan hampir dapat merasakannya. Semakin jelas How melihat dirinya mampu menemukan dan menikmati Cheese baru, semakin kuat pula keinginannya untuk segera meninggalkan Cheese Station C. Ayo pergi, teriaknya tiba-tiba. Tidak, sahut Ham cepat. Aku suka di sini, nyaman. Aku kenal sekali tempat ini. Lagi pula di luar sana berbahaya. Tidak, bantahnya. Kita sudah menjelajahi banyak tempat sebelumnya dan kita bisa melakukannya lagi. Aku sudah terlalu tua untuk itu, kata Ham. Dan rasanya aku tidak mau tersesat mengejek diriku sendiri. Kamu juga kan? How pun merasa takut gagal dan harapannya untuk bisa menemukan Cheese baru pun surut. Sehingga setiap hari mereka masih melakukan kebiasaan selama ini. Pergi ke Cheese Session C, tidak menemukan Cheese. Pulang ke rumah juga dengan perasaan khawatir dan putus asa. Mereka berusaha mengingkari kenyataan, namun ia malah membuat mereka sulit tidur dan kekurangan tenaga keesokan harinya. Mereka pun menjadi mudah tersinggung. Rumah mereka bukan lagi tempat istirahat yang nyaman seperti sebelumnya. Mereka sulit tidur dan sering mimpi buruk tentang tidak menemukan Cheese lagi. Namun Ham dan How masih saja kembali ke Cheese Station C dan menunggu di sana setiap hari. Ham berkata, tidak tahu, kalau tidak bekerja lebih keras kita akan tahu bahwa tidak ada perubahan besar. Cheese itu mungkin ada di dekat kita. Mungkin mereka menyembunyikannya di balik dinding. Keesokan harinya, Ham dan How kembali dengan membawa peralatan. Ham membawa pahat sementara How memukulkan palunya dan menghasilkan lubang di dinding Cheese Station C. Mereka mengintip ke dalamnya, mungkin tidak ada apa-apa. Mereka kecewa namun masih percaya mereka bisa memecahkan masalahnya. Lalu mereka mulai bekerja lebih pagi, tinggal lebih lama dan bekerja lebih keras. Namun tidak berapa lama yang mereka hasilkan hanyalah sebuah lubang besar di dinding. How mulai menyadari perbedaan antara aktivitas dan produktivitas. Mungkin kata Ham, kita harus duduk di sini dan melihat apa yang terjadi. Cepat atau lambat, pasti ada yang mengembalikan Cheese itu di sini. How ingin mempercayainya. Maka setiap hari ia pulang untuk beristirahat dengan rasa enggan kembali ke Cheese Station C bersama Ham. Tapi Cheese itu tak kunjung datang. Mereka menjadi semakin lemah karena rasa lapar dan tertekan. How pun bosan menunggu dan berharap akan adanya perubahan situasi. Ia menyadari bahwa lama mereka berada di dalam keadaan tanpa Cheese, keadaan mereka akan bertambah parah. How tahu kesabaran dan kekuatan mereka sudah sampai batasnya. Akhirnya suatu hari How pun menertawakan dirinya. Hahaha, lihatlah diri kita. Kita melakukan hal yang sama terus-menerus dan bertanya mengapa keadaan tidak lebih baik. Kalau ini tidak bisa disebut konyol, pastilah ini lebih lucu. Sampai mana kok ya? How tidak suka jika harus berlarian di dalam labirin lagi karena dia tahu akan tersesat dan tidak tahu kemana ia akan menemukan Cheese. Namun ia mesti menetapkan kebodohannya dan betapa ketakutannya telah mempermainkan dirinya. Ia bertanya kepada Ham, di mana kita letakkan sepatu lari kita. Perlu waktu lama untuk bisa menemukan karena mereka memindahkan banyak barang. Karena memindahkan Cheese di Cheese Station C. Dan saat itu mereka merasa tidak akan memerlukannya lagi. Saat Ham melihat temannya memakai perlengkapan larinya, ia berkata, kamu tidak serius, kamu berlarian keluar masuk labirin lagi kan? Kenapa tidak menunggu di sini saja bersamaku sampai mereka menaruh Cheese itu lagi? Itu karena kamu tidak memahaminya, kata How.
Aku sebenarnya juga tidak ingin kembali ke sana. Namun aku sadar mereka tidak akan pernah mengembalikan cheese itu ke sini. Inilah saatnya menemukan cheese baru. Ham berargumen, lalu bagaimana kalau di luar sana juga tidak ada cheese? Atau kalaupun ada, tapi kamu tidak bisa menemukannya. Entahlah, jawab How. Ia sudah menanyakan hal ini berulang-ulang kepada dirinya sendiri dan rasa takutnya muncul kembali. Rasa takut dan membuatnya tetap berada di tempat yang sama hingga saat ini. Ia bertanya pada diri sendiri, di manakah kesempatan yang lebih besar untuk menemukan cheese, di sini atau di labirin? Ia melukiskan suatu gambaran di pikirannya. Ia melihat dirinya sendiri berkelana ke dalam labirin dengan senyum mengembangkan wajahnya. Gambaran itu mengejutkan, namun itu membuatnya merasa lebih baik. Ia melihat dirinya tersesat berkali-kali di dalam labirin, namun ia cukup percaya diri hingga akhirnya menemukan cheese baru di luar sana bersama dengan hal-hal baik menyertainya, lalu mengumpulkan keberaniannya. Lalu ia menggunakan imajinasinya untuk menggambarkan bayangan yang paling ia yakini dengan detail dan realistik bahwa dirinya menemukan dan menikmati rasa cheese baru. Ia melihat dirinya menikmati cheese Swiss yang berlubang-lubang, cheese cheddar berwarna oranye terang, dan cheese Amerika, mozzarella Italia, dan cheese Canebet Prancis yang begitu lembut. Dan ia mendengar Ham mengatakan sesuatu, dan ia tersadar bahwa mereka masih di cheese session. How berkata, Ham, kadang-kadang sesuatu berubah, tidak akan pernah sama lagi. Ini bersama seperti dulu, itulah hidup. Hidup terus bergulir, begitu pula kita. How memandang rekannya yang diam sana, mencoba menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Namun rasa takut Ham sudah berubah menjadi kemarahan. Ia tidak lagi mau mendengarkannya. How tidak bermaksud menyinggung temannya, namun ia mesti menertawakan kebodohan mereka berdua. Saat How bersiap-siap pergi, ia merasa lebih bergairah. Ia tahu bahwa ia akhirnya bisa menertawakan dirinya sendiri, merelakan segalanya dan bergerak maju. How tertawa dan berkata, inilah saatnya berlabirin. Ham tidak tertawa apalagi bereaksi. How mengambil batu kecil yang tajam dan menuliskan sesuatu di pikirannya ke dinding. Seperti biasa, How menggambar cheese di sekelilingnya, berharap tulisan itu bisa membuat Ham tersenyum. Tergerak dan mulai mengejar cheese baru. Akan tetapi Ham tidak mau melihatnya. Bunyinya, kalau Anda tidak berubah, Anda punah. Stop dulu aja. Oke, ya siapa yang mau sharing? Bu Naning? Liz mau sharing, Liz? Kamu udah lama nggak sharing loh, Liz? Iya, Ya, Bu Naning boleh, Bu Naning dulu. Bu Naning dulu. Oke, silakan Bu Naning. kalimat terakhir tadi, saya selalu senang dengan kalimat terakhir, begitu menarik. Kalau Anda tidak berubah, Anda akan punah. Lalu seperti yang sudah sering kali di-sharingkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hal yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Maka dari cerita ini tadi, kesiapan kita untuk selalu bergerak dan mau berubah untuk mendapatkan hal yang baru yang lebih baik itu memang harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita untuk mendapatkan yang lebih baik. Itu yang saya dapatkan. Oke. Ada lagi? Ada bagian yang menarik? Lisa, mana Lisa? Tadi sudah buka mic loh. Ya, sebenarnya sama sih ya. Semua yang tak pelajari itu kan sebenarnya perubahan itu harusnya dari diri sendiri. Gimana dulu kan ya istilahnya aku suruh berubah itu kan ya susah ya kok. Terus kamu suruh ini ya susah. Tapi lama-kelamaan kalau aku mau belajar ya perubahan itu sendiri ya aku alami. Dan aku harus mau kalau memang aku ingin menunjukkan perubahan itu yang lebih baik ya aku harus mau berubah.
Tapi memang perubahan itu memang agak susah sih kok. Kadang zona nyaman yang dominan, nah itu yang membuat kadang aku ya, oh ya enak ya di zona nyaman. Ya, itu aja sih kok. Oke. Kiang mungkin pengen sharing Kiang dari apa yang dibaca. Ada sesuatu yang menarik nggak Kiang? Ada kok, itu kayak korelasi dengan HDI itu kita tuh kayak apa tuh di labirin kan mencari orang aktif seperti itu kok. Jadi kalau udah menemukan ya jangan cepat berpuas gitu, harus tetap buka kelebaran dan bantu di kedalaman. Yang saya dapat itu sih kok. Langsung ini ya, langsung nyantol ya. Ini karena Iya, yang dari kemarin Kiang kalau konsultasi apa namanya eh yang lagi dihadapin itu ya Kiang ya. iya, iya. Jadi saya memang jujur aja tuh terlalu berpuas diri gitu. Udah terlalu lama di zona nyaman gitu. Jadi Oke. udah jadi memang kena banget sih, udah dapat kan terus tidak mencari lagi kok. Udah terlalu cepat berpuas diri. Jadi memang nggak boleh, seperti itu, apalagi kan dunia ini tuh terus berubah gitu kan. Kalau saya tidak mengikutinya, maka saya akan ketinggalan gitu kok, seperti itu. Yes, thank you Kiang. Wah, ini terima kasih Kiang buat apa ya? Kalau buat saya buat kerendahan hatinya mau mengakui itu semuanya ya, karena itu tidak mudah teman-teman mau mengakui apa yang salah ya kan. Ya seharusnya ya ini rasanya saya juga ada salah sih. Rasanya saya harus memberikan hubuf my cheese sebetulnya pada waktu di Korea ya Kiang ya. Kelamaan ya Kiang ya. Iya, sampai 2 tahun ya kok ya. Sampai 2 tahun ya. Padahal tuh Jadi saya udah menunda 2 ngomong tahun tuh ya kok. pada waktu di Korea itu ya. Ya, menunda 2 tahun. Menunda 2 tahun. Tapi lebih baik terlambat kok daripada tidak sama sekali kan. Yes, better late than never. Yes, betul. Ya, yang lain ada yang menarik nggak? Oh, saya Yes, gimana Lin? ah tadi itu diingetin kalau misalkan aku lupa kata kalimatnya, cuman itu bicara soal em, bergerak ya. Jadi kalau kalau nggak bergerak kita mungkin nggak akan menemukan apa kalau nggak bergerak mungkin nggak menemukan atau menunggu gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita nggak bergerak kita menunggu eh, waktu itu terus berjalan gitu, tetap jalan. Dan kita nggak tahu kita akan dapat atau enggak. Tapi kalau kita bergerak, kita mungkin akan menemukan sesuatu, walaupun ya tetap ada kemungkinan-kemungkinan gitu antara ada atau dapat atau enggak. Tapi masih ada kemungkinan mendapatkan kalau kita bergerak. Thank you. Yes. Ya, mungkin kalau saya mempertajam ya kan sebetulnya dimaksud sama Angelin itu ya kita dia harus bergerak. Kadang-kadang kita tuh lupa teman-teman. Pada waktu ini apapun ya. Kalau tadi kan kalau Akiang kan tadi mungkin cerita orang aktif ya kan. Mungkin teman-teman lagi nyari omset ya. Dan mungkin teman-teman baru-baru masih baru ya kan, masih nyari prospek, baru mungkin lagi melangkah downline yang pertama atau yang kedua ya kan, atau mungkin sedang mencari konsumen loyal atau apapun yang hari ini sedang kita cari ya kan. Nah, yang tadi yang diceritakan Angel itu menarik menurut saya karena kalau kita tuh tidak bergerak ya kan, sorry, ketakutan para kurcaci sama Hem dan Hao ya kan sempat tuh tadi di halaman berapa ya itu kan juga sempat ada sebuah percakapan bahwa ya memangnya kalau kita bergerak pasti dapat. Nanti kalau tersesat gimana? Ya kan? Nanti kalau nggak dapat gimana? Ya kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu memang selalu ada dan itu memang betul-betul sangat relate kan dengan apa yang kita alami. Nah, tapi kadang-kadang orang tuh lupa, gitu. Kalau yang tadi Anjeli bilang, kalau kita bergerak, kita tuh masih punya kemungkinan untuk ketemu loh. Kita kalau bergerak, kita tuh masih punya kemungkinan untuk kita tuh menemukannya. Tapi kalau kita diem saja, itu sudah pasti 0%. Gitu. Makanya itu yang tadi yang dimaksud sama Angelin kan. Berarti ya kita ini harus bergerak aja, ya kan. Jadi apa namanya itu satu hal yang menarik yang kita diingatkan ya bahwa ya ketakutan tuh dialami semua orang, ya kan. Jadi kalau tadi yang Akian juga sempat ngomong bahwa dunia berubah, ingat loh dunia berubah tuh yang alami semua loh. Tapi sekali lagi yang menarik adalah
kenapa di dunia ini hanya 3% yang orang tuh hidupnya luar biasa, ya kan? Karena itu tadi, menurut saya 3% ini yang mereka yang terus tumbuh, ya kan? Dan mereka ini yang mau bergerak, ya. Jadi berubah kayak apapun ya, ya udah, ya. Yuk, siapa lagi yang mau sharing nih? Pak Ronald udah Oke, gatel tuh rasanya. Dia ya pengen kalau nostalgia saya, kenapa dia nangis tuh. iya betul. Jadi waktu saya tadi dapatnya adalah waktu saya baca buku ini dulu, saya itu tahu bahwa saya ini yang jadi Hem dan How tadi. Jadi waktu itu korelasinya masih gini loh. Saya itu kan berasal dari keluarga broken home kan. Jadi Cheese Station C itu adalah gambaran dari dulu saya punya keluarga loh. Ada papa mama gitu kan. Yang maksudnya kita dulu kumpul. Sampai tiba-tiba mereka sudah tidak ada lagi. Yang mereka udah pisah dan udah punya kehidupannya masing-masing. Nah, itu kan gambaran seperti saya Hem dan How yang selalu balik ke situ lagi dan mempertanyakan disku mana? Disku kok nggak ada lagi gitu. Nah, itu yang terus-menerus jadi yang saya lakukan adalah saya mempertanyakan terus kenapa papa mamaku pisah? Kenapa tiba-tiba keluargaku jadi seperti ini? Kenapa aku jadi seperti ini? Jadi seperti Hem dan How yang saya terus menyalahkan orang lain gitu loh, menyalahkan kondisi, menyalahkan lingkungan. Ini pasti ada yang ngambil, ini pasti ada yang ngerusak. Dan berharap sebagaimana Hem dan How juga berharap Station C-nya ada lagi, saya pun juga berharap keluarga keluarga saya bisa utuh lagi gitu ya, papa mama saya bisa balik lagi. Dan itu yang saya jalani bertahun-tahun gitu. Saya nggak bisa move on. Sampai akhirnya setelah saya baca buku itu, ya disitulah saya tahu bahwa saya harus berubah. Saya nggak bisa gini terus. Kalau saya gini terus ya hidup saya nggak akan maju. Ya disitulah saya akhirnya mulai mau untuk mengampuni papa mama saya gitu ya. Dan akhirnya mulai untuk harus belajar move on. Sama seperti Sniff dan Skari, di mana ya saya belajar untuk lebih lebih simple, tidak memikirkan yang rumit-rumit gitu. Ya udah, karena tadi dikatakan trial dan error. Ya udah dicoba aja. Masuk sini tersesat ya udah, coba yang lain lagi, jalan yang lain lagi gitu. Jadi lebih awal-awal yang saya tangkap dari buku ini ya pengembangan diri dulu. Setelah itu kalau prakteknya di bisnis jadi iya sebetulnya ya tadi ya udah trial error aja. Kita tuh kan ya nggak pernah tahu ya kan. Ngisi arisan. Emang kalau ngisi arisan pasti ada yang beli, pasti ada yang join. Ya nggak juga sih. Tapi kan kenapa tidak dicoba gitu ya. Hari ini termasuk ada satu teman yang join di baca buku, itu kan juga Bu Vero berasal dari saya ngisi arisan. Kalau saya nggak ngisi arisan, nggak akan ketemu Bu Vero. Hmm. Ya, oke, oke, thank you. Wah, saya sekarang paham kenapa kok Pak Ronald kok sampai nangis baca buku ini. Karena saya dengar ceritanya dia aja hampir nangis ini. Ya, karena ternyata perubahan apa yang dia alami juga saya tahu itu pasti sangat-sangat emosional banget ya. Ya, udah lagi ya, teman-teman cerita. Harusnya tuh banyak nih, atau cuman masa harus tak sebut namanya sih? Siapa ya? Saya juga bingung. Siapa ini? Nggak ada lagi kita yang mau cerita. Mbak Mia, ya kan Sari, ini, Kok benar sekali nih yes, yang apa walaupun itu tikus mereka itu kan dibilang bodoh gitu ya, tapi mereka hmm, tidak berpikir terlalu jauh. Mereka terus berjalan, berjalan, berjalan. Akhirnya mereka bisa menemukan stasiun N yang lebih besar dari stasiun C ya. Itu cisnya ya, ya. Nah, ya, begitu juga kalau misalnya kita menjalankan HDI ini, jangan pikir terlalu banyak, simple aja, tetap jalanin. Mungkin ini yang baru saya dapatkan di hari ini. Terus kalau untuk yang kurcaci itu, mungkin yang satu merasa dia udah tua, dia tidak mau berusaha lagi. Tapi yang kurcaci satunya itu dia membangun impian dia. Dia ingin mencapai impian dia untuk mendapatkan keju-keju dengan berbagai jenis keju-keju yang lain, dan dia ingin mulai berusaha dan merubah diri dan mencari lagi
keju-keju yang lain. Itu aja sih kok yang saya dapat. Ya, thank you Neti. Yes, menarik banget ya. Memang salah satu jebakan Batman, teman-teman, yang saya dari dulu perhatikan ya, di HD ini, ya, salah satunya tuh apa namanya, kadang-kadang tuh terlalu banyak pertimbangan. Ya, bahkan nggak usah jauh-jauh lah contohnya. Saya pun termasuk dulu juga termasuk yang banyak pertimbangan, teman-teman. Saya masih ingat kok. Saya mungkin apa? Saya kok lupa ya tadi yang bertahan itu yang hem atau yang hao ya. Jadi saya itu termasuk yang nggak mau berubah sebetulnya. Jadi saya masih ingat awal-awal saya pada waktu ditanya sama mentor saya, Dr. Oi, ya kan. Saya ditanya, Han, kamu kepingin nggak punya kebebasan finansial dan kebebasan waktu? Ya kan. Jawaban saya apa? Tapi aku tuh nggak bisa loh, gitu. Jadi nggak jawab pertanyaan. Dan itu dia tanya sampai 3 kali, ya kan. Jadi tiap kali ditanya, Han, kamu kepingin nggak? Ya kan. Loh, tapi aku tidak bisa loh. Terus dia sampai ngomong gini, Han, aku tuh lo nanya, kamu kepingin apa enggak? Ya, tapi aku tuh, nah itu. Jadi mirip kan sama si apa si Hem atau si Ho ya, yang Hem. Ho-nya sudah, yang Hem ya, yang Ho-nya dia sudah punya impian gitu. Aku punya pengen cis ini, pengen punya cis ini dan segala macam ya kan. Tapi si Hem ya kan terbelenggu dalam ketakutan dan itu pun saya juga juga sama. Dulu pun pernah mengalami seperti itu. Ya kan. Dan ini kembali lagi kalau saya mau boleh garis bawahi teman-teman, disinilah peran mentor. Ya kan. Ingat, rumus sukses itu gampang. Ya kan. Apa itu? Hati, otak, dan tindakan selaras. Tuh. Catat teman-teman. Ya. Anda kalau bisa menyelaraskan hati, otak, dan tindakan, saya jamin Anda sukses. Cuman ya itu tadi, menyelaraskan hati, otak, dan tindakan itu yang butuh latihan. Bukan tidak bisa. Sulit mungkin ya kan, tapi bukan tidak bisa. Jadi maksud saya gini, kalau dikatakan sulit, semua orang mengalaminya. Ya, mungkin ini saya kalau menyambungkan dengan kemarin tadi malam, buat teman-teman leader, tadi malam kita barusan baca buku dan membahas satu topik, satu subjek yang menarik kan. Kita membahas tentang disiplin, ya kan. Itu sangat menarik bahwa diceritakan bahwa apa yang membuat orang berhasil dalam hidup ini, ya kan. Itu bukan dari yang kelihatan. Bahkan dia memberikan sebuah ilustrasi itu sangat menarik, ya kan? Kita melihat sebuah show yang spektakuler, kita melihat apa ya, misalnya pertandingan olahraga, ya atau mungkin hari ini yang lagi hype banget di basket ya, buat teman-teman penggemar basket pasti tahu Stephen Curry ini lagi jadi buah bibir. Kenapa? Karena dia menjadi kartu as selama semifinal dan final Olimpiade basket kemarin. Ya kan, jadi Amerika bahkan hampir kalah ya kan, tapi luar biasa dengan kemampuan Stephen Curry, pasnya dia, 3-point shotnya dia itu menyelamatkan Amerika untuk bisa mempertahankan emasnya. Tapi ya kan, seperti yang kita lihat bahwa gimana caranya Stephen Curry bisa mempunyai ketajaman 3-point shot, hoki ya kan, atau bakat ya kan. Nah, tidak banyak orang tahu bahwa Stephen Curry itu latihan 1 hari itu dari sejak umur 12 tahun, teman-teman. 1 hari dia tuh melakukan shooting basket. 1 hari itu 500 kali. Bahkan kemarin, ya kan, saya melihat sebuah video menarik diulas sama Anthony Robbins, ya kan. Anthony Robbins itu sampai ngitung. Bayangkan 500 shoot 1 hari, ya kan. Kalau 1 tahun 365 ya dikalikan aja, ya kan? Sehingga dia hari ini memecahkan rekor, ya kan? Itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Disiplin. Jadi itu dibangun di bawah. Persiapan show yang spektakuler itu bukan saat show 2 jam, ya kan? Show spektakuler itu disiapkan di belakangnya yang lama. Show-nya mungkin cuma 2 jam, ya kan? Jadi sama, ya kan? Bahwa kita di HD pun kita mengalami persiapan kita ini yang memang butuh harus terus dilatih. Itu salah satunya apa? Terus bergerak, ya kan? Terus bergerak itu butuh dilatih. Iya, butuh dilatih.
Presentasi itu butuh dilatih. Bahkan ya ini ya hampir semua hal ya teman-teman. Di bisnis ini semua butuh dilatih. Bahkan sampai hari ini saya pun latihan teman-teman. Latihan apa? Latihan untuk jadi leader. Latihan untuk menginspirasi orang. Loh, itu latihan loh. Jadi ini bukan kemampuan dadaan. Tapi semua itu dilatih. Ya kan? Jadi pada waktu kita melatih itu, ya pasti itu nggak enak. Ya kan? Seperti yang dialami sama Hem dan Hao, ya kan? Kadang saya berpikir ilustrasinya sebetulnya menarik sih. Kenapa kok digambarkan manusia dan tikus gitu ya? Harusnya tuh agak menghina loh. Karena itu manusia yang harusnya diciptakan Tuhan itu makhluk yang lebih mulia daripada hewan, ya kan? Akan tetapi seringkali otak, ya kan, dan instingnya itu nggak balance, ya kan? Itu tadi akhirnya apa? Jadi overthinking kan, terlalu banyak analisa, dan itu yang membuat karena terlalu banyak analisa, ya kan? Akhirnya apa? Actionnya nggak bisa dapat, ya kan? Karena actionnya nggak dapat, ya akhirnya juga nggak ada perubahan apa-apa. Tapi lucunya teman-teman, ini lingkarannya yang sering terjadi, ya kan? Hari ini, ya kan, kita mendengarkan sesuatu, ya kan? Tapi kembali lagi, karena seringkali kita overthinking, gitu, terlalu banyak pertimbangan, ya kan? Nanti 2-3 tahun lagi, pada waktu nggak ada perubahan, celakanya tuh banyak orang terjebak. Nanti ngomongnya apa? Memang bukan bagian saya. Mungkin Tuhan nggak ngizinkan. Padahal sebetulnya lupa, ya kan? Bahwa sebetulnya saya percaya Tuhan itu mengizinkan semua hal yang baik dalam hidup kita. Ya kan? Tapi seringkali kita sendiri yang seringkali itu terkotak dalam ketakutan. Ya, sama halnya seperti saya 20 tahun yang lalu kan. Jadi pertanyaan sama jawaban tuh nggak nyambung. Ya kan? Mentor saya ngomong, kamu kepingin nggak, Han? Tapi aku tuh nggak bisa. Kamu kepingin nggak? Tapi aku bisa, ya kan? Gitu. Jadi ketakutan yang sangat besar, ya, eh, untuk menghadapi sebuah perubahan itu. Jadi saya pun dulu mengalami, ya. Jadi di buku ini kembali lagi diingatkan, ya kan, bahwa ternyata eh, ini halaman berapa ya ini? Ada satu kalimat yang menarik sampai saya garis bawahi, ya kan. Ia sudah menanyakan hal ini berulang-ulang kepada dirinya sendiri dan rasa takutnya muncul kembali. Rasa takut yang membuatnya tetap berada di tempat yang sama hingga saat ini. Ya kan, mungkin kalau saya pinjam sharingnya Pak Ronald, yang dia cerita, dia bertahun-tahun, ya kan, dia mengharapkan orang tuanya mungkin bisa rujuk kembali, ya kan. Loh, itu keinginan yang baik, ya kan. Jadi maksudnya gini ya, teman-teman jangan salah tangkap ya. Wah, ini Aplen nggak bener nih, Aplen ini menyetujui perceraian. Bukan loh, saya bukan menyetujui perceraian. Ingat, sudut pandangnya dari anaknya, ya kan. Masalah rujuk orang tua adalah masalah orang tuanya, ya kan? Itu sudah bukan masalah anak, ya kan? Makanya kalau kita lihat point of view-nya dari anak yang harus dilakukan Pak Ronald pada waktu itu sangat tepat, ya. Yang dilakukan sangat tepat, ya kan? Karena apa? Dia sudah nyoba bertahun-tahun berharap dari tindakan orang lain, betul kan? Karena sekali lagi kita nggak bisa kontrol orang. Orang mau berantem berantem aja, ya kan? Jadi nggak bisa dikontrol. Tapi yang bisa dikontrol Pak Ronald adalah saya mau apa, ya kan? Saya harus berubah, ya kan? Makanya dia meninggalkan pola pikir yang lama. Loh, saya yakin kok Pak Ronald pun pasti sampai hari ini pasti masih mendoakan kedua orang tuanya, ya kan? Tapi sudah tidak berharap seperti dulu. Jadi maksudnya gini, gambaran seperti di JIS itu ya. Jadi tiap hari itu masih kembali lagi ke apa JIS Station C, ya kan? Loh, kok nggak ada? Terus akhirnya apa? Itu berusaha menjadi solving problemnya orang lain. Sering ya teman-teman ya, kita ini terjebak jadi solving problemnya orang lain. Maksudnya bercerai, masa gitu aja nggak bisa? Masa komunikasi nggak bisa? Kita berusaha jadi solving problemnya orang lain. Akhirnya apa? Stres. Ya kan? Sama halnya dengan di bisnis ini kan. Kita kadang-kadang terjebak, ya kan, eh, menjadi solving problem. Sebenarnya bukan solving problem ya. Kita menjadi solver problem itu menarik sebetulnya karena kita sebagai seorang mentor, kita sebagai seorang upline,
kita membantu. Tapi mungkin yang lebih tepatnya adalah berharap, ya kan, bahwa downline kita berubah, berharap pasangan kita itu berubah, berharap anak kita itu berubah. Loh, boleh kan berharap, betul sih. Tapi yang harus kita sadar adalah kita juga harus move on, ya kan. Sampai hari ini, ya contoh lah ya, sampai hari ini anak saya yang nomor 2, ya ini mohon maaf ya, saya sering anak saya nomor 2. Karena memang hari ini anak saya nomor 2 ini yang, ya kalau saya merasa kalau diberitahu ya memang begitu. Jadi kalau diberitahu cuman cengar-cengir gitu ya, cengenges-cengenges gitu, ya kan. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya tahu, yang saya bisa lakukan adalah diri saya. Yang bisa saya kendalikan adalah diri saya. Saya nggak bisa mengendalikan anak saya. Saya nggak bisa mengendalikan pasangan saya. Saya nggak bisa mengendalikan lingkungan. Tapi yang saya bisa kendalikan adalah diri saya. Ya kan? Ya saya berusaha melakukan yang terbaik. Apa yang saya bisa lakukan? Ya kan? Ya kalau kembali lagi ke Who Move My Cheese, ya kan? Nah, kalau cheese-nya sudah nggak ada, ya kan? Ya udah toh, ya cari lagi kan. Jadi nggak perlu tanya, nggak perlu apa ya, nggak perlu kalau bahasanya hari ini baper. Kenapa sih? Siapa sih ini yang ngambil kejunya? Kenapa sih kok nggak dikembaliin? Kurang ajar, curang orang itu. Ya, seringkali kita juga gitu kan. Curang tuh, melanggar aturan. Ya, terus tapi kan kita jengkel dengan itu aja. Ya kan? Padahal kita tahu bahwa kita di dunia ini nggak ada yang fair. Ayo coba, apa sih di dunia ini yang fair? Nggak ada, ya kan? Jadi kalau saya pribadi, saya cuma bisa ngomong, yang fair itu cuma satu. Apa itu? Tuhan. Yang lainnya, kagak. Nggak ada yang fair. Jadi kalau kita alami hal yang nggak fair itu, nggak perlu bapernya lama. Ya kan? Ya memang begitu. Ya. Tapi kita yang bisa kontrol adalah diri kita. Ya kan? Seperti si How, ya kan? Ini sebetulnya belum selesai ya. Kita nggak tahu nih selanjutnya ini seperti apa. Tapi minimal dari yang hari ini, kita diingatkan bahwa yang dialami sama Hem dan How, ya kan? Jangankan Anda, jadi Anda jangan gini. Wah, ini apa itu nyindir? Enggak, saya juga ngalami loh. Jadi saya pun juga kesindir, ya kan? Tapi kembali lagi teman-teman, pada waktu kita mengalami hal ini, kita punya dua respon. Ya kan? Responnya apa? Responnya kita merasa tersindir atau apapun itu, akhirnya kita marah. Atau itu menjadi sebuah motivasi bahwa, iya ya, harusnya saya nggak boleh seperti itu. Ya kan? Makanya saya pribadi, saya mengambil sudut pandang, ini bukan nyindir, ya kan? Tapi buat saya adalah reminder, ya kan? Bahwa ketakutan itu muncul loh, sampai hari ini, teman-teman. Makanya buat teman-teman yang selalu berfokus ingin menghilangkan ketakutan, saya ingin sharing sama Anda, itu pekerjaan sia-sia. Ketakutan itu tidak akan pernah hilang. Tapi how to handle, ya. Jadi bagaimana caranya menghandle, bagaimana caranya menghadapi ketakutan, kemampuan itu yang kita harus punya. Ya. Karena menurut saya, ketakutan itu adalah dari Tuhan. Ya kan? Lo bayangkan teman-teman, kalau kita nggak punya ketakutan tuh bahaya loh. Ya kan? Saya percaya Tuhan akan menyelamatkan saya. Terus Anda berdiri di tengah jalan, ya kan? Tengah jalan raya. Tuhan menyelamatkan saya. Itu nggak punya rasa takut, ya kan? Itu kan jadi ngawur. Ya kan? Saya percaya malaikat akan selalu ada bersama di sekeliling saya. Terus Anda lompat dari lantai 10. Ya kan? Itu kan jadi ngawur. Tapi saya percaya ketakutan itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Sebuah hal yang baik yang Tuhan berikan. Tapi kita yang harus bisa menempatkan ketakutan itu di mana, ya kan? Dan kita juga harus tahu bagaimana caranya menghandle dan menghadapi di saat ketakutan itu muncul. Kira-kira ini saya harus hadapi, saya harus lewatin, ya kan? Atau memang ini adalah sebuah peringatan, gitu. Kayak contoh ya kan, lompat dari lantai 10, ya kan? Itu ketakutan ya jangan dilawan, ya kan? Tapi kalau terus kita bilang bahwa ketakutan kita takut berhadapan dengan orang, ya kan? Takut berkenalan dengan orang baru, ya kan? Takut itu tadi, ya kadang-kadang, ini kalau nggak dapat gimana ya? Ya ingat, ya kan? Pertanyaan itu saya yakin semua orang akan muncul. Tapi kalau kita hanya berdiam aja, kita punya peluang itu 0%.
Ya. Jadi 0% bahwa kita tidak akan dapat apa-apa. Mungkin itu aja dari saya. Wah, lama sekali. Oke. Oke, teman-teman boleh tutup dengan doa. Yuk, ayo. Saya nge-freeze kah? Oh, enggak kok. Ya, Bu Nani atau siapa nih? Neti mau pimpin doa nggak Neti? Doakan kita Baik, semua Neti. amin. Baik, kita tenangkan hati. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam komunitas membaca. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami baca pada pagi hari ini dapat tertanam dalam jiwa kami dan kami ingin berubah. Kami ingin maju lebih baik lagi dari hari sebelumnya, memperbaiki diri kami agar usaha dan kerja kami dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kelancaran HDI kami, agar kami dapat bertemu dengan customer-customer yang loyal, yang mau membeli produk HDI dan mengkonsumsi produk HDI, serta mau ikut menjalankan bisnis HDI. Semua doa ini ya Tuhan, kami serahkan padamu. Amin. 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 Oke, yuk Ya, foto kita bersama yuk. Open cam, foto. 1. Ternyata banyak loh yang di belakang kamera ini. 1, Nakalan kalau 2, gitu doa hilang semua. cekrik. Iya. Oke, teman-teman ada pengumuman yang sangat menarik ya. Tanggal 29 luangkan waktu teman-teman. Ini kesempatan untuk kita naikkan omset. Tanggal 29 Agustus ya. Kita akan Zoom pukul 19.00. Ini Anda saya dulu Anda dapat info. Oke. Eh, kita punya acara, company akan memberikan training khusus untuk produk-produk baru yang kita baru launching. Ya, jelas ya, vitamin anak, kita punya Gummy Beast, ya kan? Lalu kita punya Honey Beast, ya kan? Yang untuk anak-anak, ya kan? Yang jelas ini akan mempermudah untuk kita memberikan pada anak, ya kan? Jangankan anaknya orang lain, ya kan? Anak saya aja minta terus. Itu kemarin ada downline saya nanya konsumen, Pak, ini anaknya agak bibisnya 1 hari berapa? Saya bilang, harusnya Mas 1